Mbak Dewi Persik, aku coba mau respon video Mbak Dewi Persik yang lagi viral. Masih mending kamu didatengin Aceh sama presiden 3 kali. Kita Lumajang, Jember belum didatengin masih. Tapi nggak berisik. Pernyataan ini adalah warwarism, artinya pendataan korban itu nggak boleh diadu satu sama lain untuk membungkam kritik yang sebenarnya valid. Justru warga Lumajang itu harusnya mendorong juga dong menuntut haknya juga ke presiden kalau misalkan mereka nggak dikunjungin. Berisik untuk menuntut hak itu adalah kontrol. Perkataan kayak berisik itu kayak gimana ya, menurut As itu di luar kotak pemikiran. Ada orang yang boleh mengeluarkan perkataan kayak gitu ya. Dari masyarakat kepada penyelenggara negara, karena negara itu wajib melindungi seluruh bangsanya, seluruh warga negaranya tanpa terkecuali. Ya setidaknya kalau misalkan nggak ngasih bantuan secara energinya buat korban-korban bencana, ya setidaknya donasi lah. Nah, kalau ini namanya red herring nih, kewajiban donasi dari masyarakat itu nggak serta-merta akan menggugurkan hak mengkritik pengelolaan dana publik kita. Bantuan dari presiden itu sampai kita menggaji militer, itu semua bersumber dari pajak rakyat. Kalau misalnya kita beli barang itu ada potongan lebih 10%, nah itu adalah hak yang kita harus tuntut kepada penyelenggara negara yang kita berikan uang kita berikan dari hasil pajak kita. Suara kritis itu adalah pengawasan ya, agar dana yang kita berikan kepada mereka itu tepat sasaran, bukan tanda bahwa kita tidak peduli. Kalau misalkan nggak punya duit, jarinya dipakai yang baik-baik, bukan malah memecah belah rakyat, memfitnah presiden kas. Mempertanyakan status ekonomi masyarakat yang tidak berdonasi, tidak menutup fakta bahwasanya Prabowo menguasai ratusan ribu hektar lahan bisnis di Aceh, yang dimana penguasaan lahan yang masif ini yang dikelola oleh elit juga menjadi faktor penyebab rusaknya bentang alam di sana, yang juga menjadi pemicu utama banjir. Kritik rakyat itu adalah tuntutan tanggung jawab atas dampak ekologisnya, bukan sebagai sebuah ejekan ataupun hinaan. Maksudnya aku cuma menengahi di sini itu adalah lagi anak aku di TNI, pagi siang malam melihat bapak-bapak TNI itu sampai jalan kaki memberikan bantuan, karena memang tempatnya medannya kan untuk memberikan bantuan itu kan juga kan kita ngelihat gitu kan. Kalau menurutku sendiri ini adalah opini yang subjektif Mbak. Mbak menggunakan anak yang bekerja sebagai seorang tentara sebagai sebuah tameng argumen di dalam opininya Mbak. Sebenarnya rakyat itu mengkritisi elit kebijakannya, bukan si prajurit di lapangan yang membantu korban. Justru malah kita kasihan sama prajurit yang digaji oleh rakyat yang dibenturkan dengan perjuangan masyarakat sipil. Justru publik itu berhak untuk mengkritisi institusi militer ya, agar tidak sekedar hanya menjadi pelindung investasi perusak ekologi yang ada di Sumatera. Pada nir empati banget. Melabeli pengkritik empati itu justru menurutku kurang tepat Mbak. Kritik kita itu lahir dari empati justru yang melihat lambannya negara dalam menangani bencana ini. Contohnya penolakan bantuan asing dan juga kondisi Aceh masih lumpuh lebih dari 3 minggu ini. Dan itu adalah salah satu bukti gagalnya pemerintah. Memuji penanganan lambat sambil membungkam protes masyarakat Sumatera justru adalah bentuk dari nir empati itu sendiri. Makanya ya mungkin ada kepentingan kali. Ada orang yang kepingin jadi presiden kali gitu loh. Mengaitkan pendataan korban bencana di Sumatera dengan agenda politik adalah asumsi yang tidak berdasar, yang justru akan mengaburkan fakta kegagalan. Aku tak paham kenapa ya, ini bencana yang udah menimpa saudara-saudara kita kalau se-Indonesia itu, saudara-saudara se-Indonesia gitu kan, ada musibah yang melanda, ada isu yang terbangkit daripada masalah bencana banjir itu. Tapi kenapa koar-koar kayak mempolitikkan ini menjadi salah sebuah agenda politik dan sebagainya. Ini soal kemanusiaannya dulu didahulukan, bukan menggunakan sebagai satu untuk politik semata-mata. Ini kita bicara tentang soal nyawa, tentang kemanusiaan, tentang kehilangan, tentang kebutuhan mereka itu untuk meneruskan hidup. Mungkin memang pada setengah orang mungkin mengatakan mereka itu berisik atau apa. Kalau kalian di tempat mereka itu kayak gimana, itu persoalan yang ditanyakan. Itu saudara kita loh, saudara kita gitu. Kita bicara tentang nyawa, kita bicara tentang jiwa manusia. Astagfirullahaladzim. Lanjut ya. Dalam manajemen infrastruktur dan juga lingkungan hidup yang dikelola oleh pemerintah. Justru kita harus fokus pada substansi kritik yang diberikan berupa perbaikan dan juga penanggulangan bencana, bukan pada kecurigaan liar yang nggak relevan dengan kondisi yang ada di lapangan. Tapi kalau aku pribadi sih, kayaknya Bapak Prabowo harus jadi presiden seumur hidup deh. Justru dari semua pernyataan Mbak Dewi Persik ini menurutku yang paling lucu, karena Mbak sendiri mengakui bahwa ingin menengahi kasus ini, tapi Mbaknya sendiri mendukung ide presiden seumur hidup untuk Pak Prabowo. Nah, ini adalah logical contradiction di mana ide ini akan membunuh demokrasi secara perlahan dan akan mengembalikan Indonesia sebagaimana era Orde Baru sebelum reformasi. Kekuasaan absolut itu ide yang tidak bagus, dan makanya kita menjadikan itu sebagai sebuah bentuk reformasi, dan kita nggak akan mau balik lagi seperti era Orde Baru. Semoga kritik ini tidak dijadikan sebagai hinaan ataupun ejekan, tapi pembelajaran. Aduh, anak raja hilake raja ya. Mbak, kalau Mbak tidak tahu kondisi kami, tidak bisa merasakan bagaimana kondisi kami, mending Ini orang Mbak Aceh diam, nih ya. pasti. Kami berterima kasih Presiden sudah mengunjungi Aceh 3 kali. Tapi apa makna kunjungan? Apa makna kunjungan? Kalau sampai hari ini sudah berjalan hampir 1 bulan, helikopter yang dibicarakan di meja rapat, relawan yang katanya dikerahkan ratusan relawan, alat berat yang katanya membantu masyarakat untuk mengambil kayu-kayu yang terbang dari hutan itu belum sampai, apa arti kunjungan? Itu yang kami tanyakan. Hari ini
Masyarakat yang masyarakat butuhkan adalah kebijakan dari Presiden bagaimana menetapkan bencana ini menjadi bencana nasional. Mbak Dewi, Mbak tahu ketika bencana asap di Kalimantan, Prabowo mendesak pemerintah, mengusulkan pemerintah untuk ditetapkan bencana nasional. Dan hari ini beliau yang pegang kekuasaan, beliau memang tidak punya tongkat Nabi Musa, tapi beliau punya pulpen, beliau punya suara untuk mengambil keputusan untuk ditetapkan bencana nasional. Hari ini tidak ditetapkan bencana nasional. Dalih-dalih karena negara kita ada harga diri, negara kita bisa berdiri sendiri. Hari ini demi harga diri atau demi kemanusiaan? Ya katanya demi harga diri, tapi warga negara pelan-pelan mati di negeri yang pemimpinnya ego. Katanya macan Asia, kita harus menjadi Indonesia negara yang terkuat, tetapi macan Asia itu memakan rakyat sendiri lewat kebijakannya yang tidak ditetapkan bencana nasional. Hari ini kita tanyakan, seandainya negara bisa, seandainya negara mampu, harusnya sekarang yang terjadi di lapangan, masyarakat sudah menerima tempat pengungsian yang layak, rumah-rumah yang tertimbun bencana itu sudah dieksekusi, dan ada kebijakan trauma healing untuk lansia, untuk anak-anak yang hari ini masih trauma, Mbak. Jadi Mbak lebih baik diam. Mbak ada lihat yang di atas ini. Seandainya ini jenazah keluarga Mbak, anak Mbak, ibu Mbak, bapak Mbak yang sudah hancur seperti ini, bisa Mbak berkata kalau kami berisik, tolong jangan usik kami. Hari ini kami berjuang atas dasar warga Aceh, atas dasar warga Sumut, atas dasar warga Sumbar untuk meminta hadir negara secara utuh. Kenapa bencana dibicarakan sambil live oleh seorang public figure? Lalu penderitaan dibandingkan satu daerah dengan daerah lainnya. Disitulah empati berubah menjadi sekedar argumen. Aceh tidak sedang berlomba siapa yang paling sering dikunjungi. Luka tidak diukur dari berapa kali pejabat datang. Ya kan, yang dikatakan oleh Mbak di Persik ini, Aceh udah didatangi presiden 3 kali gitu kan, Lumajang enggak berisik dia mereka. Tapi kalau asli melihat sendiri keadaan di Aceh itu, masya Allah, kita tak dapat nak. Nah, iya gimana ngebayangin tuh nggak bisa kita. Betapa sulitnya 1 bulan ke depan yang mereka hadapi tanpa sebarang perubahan yang untuk membaik pulih kehidupan mereka selepas berlakunya bencana yang begitu dahsyat sekali untuk Aceh. Tapi mereka itu layak untuk marah untuk karena mereka itu di komen kayak mereka itu tahu segala-galanya tentang apa yang berlaku di Aceh, sedangkan mereka itu nggak pergi langsung ke Aceh, turun ke lapangan melihat bagaimana sulitnya medan itu untuk mereka lalui, untuk mereka keluar dari perkampungan mereka untuk mendapatkan bantuan dan sebagainya. Kita nggak tahu karena kita nggak berada di tempat mereka, kita nggak berada di kasutnya mereka, kita nggak pakai kasut mereka. Jadi ya udah, nggak, kalau kita nggak bisa nolong atau apa aja, diam. Dan jangan coba untuk menyebarkan kemarahan atau apa aja. Mereka itu sedang berjuang, Mbak, berjuang untuk hidup, berjuang untuk meneruskan kehidupan, berjuang untuk menyelamatkan anak-anak, keluarga, lansia dan sebagainya mereka itu. Nah, itu jangan marah kalau orang-orang Aceh itu bangun dan marah gitu. Kita jangan bicara Aceh, jangan bicara itu Indonesia kan. Dan iya, saudara kita, kenapa nggak diklasifikasikan bencana ini sebagai bencana nasional? Yes, biar lebih cepat pertolongannya, sampai lebih banyak pertolongan bisa masuk dan sebagainya, ya kan? Pernyataan seperti ini menunjukkan satu hal, betapa mudahnya penderitaan rakyat direduksi demi membela posisi, kekuasaan, atau citra. Aceh bukan statistik, Aceh bukan bahan pembelaan. Aceh adalah rakyat yang sedang berjuang. Kritik ini bukan serangan pribadi. Ini peringatan keras ketika public figure lebih sibuk membela daripada memahami rasa sakit. Maka yang dikorbankan bukan lawan debat, tapi martabat sebuah daerah. Bencana butuh empati, bukan pembenaran, bukan perbandingan. Sangat disayangkan, seorang public figure yang memiliki panggung yang besar, tapi menyakiti hati rakyat. Buat artis yang bilang Aceh berisik, juga buat para netizen, para influencer, para tiktoker lainnya yang suka menghina Aceh dan juga bilang Aceh berisik. Dengar ya, yang disampaikan dan disuarakan oleh masyarakat Aceh itu adalah kondisi real yang mereka rasakan langsung.
adalah kenyataan yang mereka hadapi di lapangan. Hah? Dan mereka menyampaikan itu sebagai aspirasi, sebagai harapan kepada pemerintah. Kenapa disampaikan kepada pemerintah? Karena pemerintahlah yang berkewajiban mengurus hajat hidup rakyatnya. Karena pemerintahlah yang telah memungut dan mengelola pajak yang didapat dari rakyatnya. Hah? Jadi, apa yang disampaikan rakyat Aceh itu ditujukan kepada pemerintah. Gak ada urusannya dengan kalian. Kenapa kalian yang sewot? Kenapa kalian yang baper? Hah? Gak boleh apa? Rakyat menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah? Hah? Jadi kalian urus sajalah urusan di daerah kalian masing-masing. Kalian urus sajalah periuk nasi kalian. Yang artis urus aja nyanyian dan goyangan kalian. Hah? Kalian tahu nggak? Yang menyampaikan kondisi yang ada di Aceh itu bukan hanya orang Aceh, bukan hanya masyarakat Aceh, tapi juga para relawan yang telah datang dan melihat sendiri kondisi para korban di Aceh. Mereka juga menyampaikan informasi-informasi itu. Hah? Karena mereka punya ini dan punya ini. Nggak seperti kalian yang hanya punya bacot. Nah itu ya yang sedang viral di sosial media, media sosial yang petikan video dari Mbak Dewi Persik yang dengan lantangnya mengatakan kenapa Aceh itu berisik. Padahal sudah didatangi Presiden Pak Prabowo 3 kali. Lumajang tempatnya belum ada lagi presiden yang maksudnya Pak Presiden yang datang lah gitu. Kalau kita lihat berita-berita yang bertebaran di media sosial, di TikTok dan sebagainya, mereka memperlihatkan keadaan sebenar yang berlaku di Aceh. Kita sama juga di Sumatera Utara, Sumatera Barat, keadaannya parah banget. Kalau di Aceh ada yang relawan yang datang ke Aceh mengatakan bahwa ianya sama seperti tsunami, kesan tsunami yang berlaku di Aceh suatu ketika dulu, yang mana ketika berlakunya tsunami itu bantuan-bantuan daripada pihak internasional dibiarkan masuk untuk membantu keadaan mangsa-mangsa tsunami di Aceh. Tapi kita tahu kalau di tsunami itu air laut kan, tapi ini air dari gunung yang datangnya sama kayu-kayu gede gitu kan, kayu besar lah ya kan, yang bisa menghilangkan rumah itu sekelip mata gitu. Dan kesannya itu sama seperti tsunami. Malah ada yang mengatakan lebih buruk dari tsunami, sehingga hilang perkampungan dan sebagainya. Dan kita nggak tahu counting hilangnya bilangan jiwa di Aceh itu berapa, karena belum ada final keluarnya. Tapi saya tahu mesti paling-paling mesti ribuan lah ya kehilangan jiwa, keluarga, harta benda dan sebagainya. Tapi yang menjadi persoalan ialah kenapa marahnya orang-orang itu, kenapa musibah ini tidak diklasifikasikan sebagai bencana nasional. Itu persoalannya, karena bantuan-bantuan itu lambat sampai. Walhal ada mungkin kalau cepat lebih banyak jiwa yang bisa diselamatkan. Tim-tim medis, tim-tim trauma, tim-tim yang menyiapkan rumah fungsi ataupun kemah pengungsian yang lebih baik. Kebutuhan air bersih untuk minum dan sebagainya. Mereka untuk makan dan menguruskan kehidupan seharian, itu yang ditanyakan. Dan ramai yang orang marah yang tentang kenyataan Mbak Dewi Persik yang bilang Aceh berisik. Aceh itu Indonesia juga kan, tapi kita takut mereka nekat gitu kan, karena mungkin udah capek menunggu bantuan gak tiba-tiba, mungkin tidak pembagian pembantuannya itu tidak sampai dengan cepat dengan jumlah yang benar gitu. Itu yang dipersoalkan. Kita mengharapkan yang terbaik untuk seluruh saudara kita di Sumatera Utara, Barat dan juga di Aceh, agar mereka itu terus kuat dan sabar. Pasti ada hikmah besar yang Allah ingin kirimkan buat kita ini juga ini bukan hanya sekadar ujian buat orang-orang di Sumatera, tapi ujian untuk kita sebagai saudara yang melihat apa reaksi dan respon kita terhadap saudara kita yang sedang dilanda musibah. Sedangkan saudara kita yang jauh di Palestina juga kita bantu, apatah lagi ini tetangga yang bahasanya bisa dipahami,
jiwanya kita sama, agama iya sama, anutan kita kebanyakannya. Dah, itu komentar As, pandangan pribadi As gitulah. Rasa marah, rasa sedih, rasa kecewa gitu. Sedangkan lebih banyak jiwa bisa diselamatkan. Ini isu kemanusiaan, bukan isu untuk dipolitikan. Jangan soal tentang harga diri, kita mampu untuk menjaga harga diri. Ini soal kemanusiaan, Pak. Bantu dong. Itu pandangan pribadi As. Kalau buat teman-teman Asi channel ini kayak gimana pandangannya? Apa yang telah dinyatakan Dewi Persik itu, Mbak Dewi Persik itu tentang mengatakan Aceh berisik dan sebagainya, itu gimana pandangannya? Maaf kalau ada perkataan yang menyinggung perasaan teman-teman di channel ini, karena ini agak emosi sedikit, maaf ya, maaf. Sampai ketemu lagi insyaallah di lain video. Assalamualaikum semuanya, didoakan agar semuanya segera pulih, kembali membaik, segera pulih saudara-saudaraku. Insyaallah doa kami sentiasa ada, dan pertolongan kami tidak akan berhenti buat saudara kami di Indonesia pastinya. Assalamualaikum. Jadi ini